Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Septian dari kelas PAI D semester 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah dari Keraton Kanoman, di mana saya tinggal di tempat ini. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kota Cirebon. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Jumlah penduduk kota Cirebon pada tahun 2018 berjumlah 316.270 jiwa. Dan tentunya dari banyaknya keraton yang berada di kota Cirebon ini, salah satunya adalah Keraton Kanoman, yaitu merupakan keraton kedua yang tertua sekaligus yang terbesar setelah Keraton Kasepuhan. Dan saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah daripada Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan papakem, di antaranya melaksanakan tradisi grebeg Syawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur Sunan Gunung Jati di desa Astana, Cirebon Utara. Hal yang menarik dari Keraton Cirebon adalah adanya piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak cuma keraton, piring-piring keramik itu bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon. Dan tidak kalah penting dari keraton di Cirebon adalah keraton yang selalu menghadap ke utara, dan halamannya ada patung macan sebagai lambang Prabu Siliwangi. Di depan keraton selalu ada alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian. Area alun-alun Kanoman merupakan area terluar dari komplek Keraton Kanoman. Pada masa lalu sebelum tahun 1924, alun-alun Kanoman dapat terlihat dari jalan besar di utaranya. Di sebelah timurnya adalah tempat aktivitas jual beli masyarakat. Di sebelah baratnya ada Masjid Agung Keraton Kanoman, dan di sebelah selatannya ada area Lemah Dhuwur yang salah satunya berisi bangunan Mande Manguntur atau tempat sultan. Yang pertama ada Pancaratna, merupakan bangunan kayu tanpa dinding yang terletak di sebelah barat jalan menuju Mande Manguntur di area Lemah Dhuwur. Bangunan ini menghadap utara, berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 8x8 meter dan berlantai keramik. Pancaratna merupakan bangunan terbuka tanpa tembok, hanya ada tiang-tiang yang menopang atap. Pancaratna berfungsi sebagai tempat menghadap atau tempat para pembesar desa menemui demang atau wedana atau asisten bupati. Selain itu juga dijadikan tempat sebagai jaga prajurit kesultanan. Kemudian ada Pancaniti, bangunan yang terletak di sebelah timur jalan menuju Mande Manguntur. Strukturnya sama dengan bangunan Pancaratna yang merupakan bangunan terbuka. Pancaniti juga berfungsi sebagai tempat peristirahatan perwira tersebut. Selain itu, Pancaniti juga dijadikan sebagai tempat pengadilan serta sebagai tempat jaga prajurit kesultanan. Kemudian yang berikutnya ada Cangkup Alu, merupakan bangunan terbuka berukuran 0,7 x 1 x 1,5 meter, terbuat dari bahan kayu beratap genteng dan ditopang oleh 4 tiang. Kemudian ada Cangkup Lesung, merupakan bangunan terbuka berukuran 0,7 x 1 x 1,5 meter, terbuat dari bahan kayu beratap genteng dan ditopang oleh 4 tiang. Kemudian yang berikutnya ada area Lemah Dhuwur, yang berarti lemah tinggi dikarenakan tanah pada area ini memang lebih tinggi dari halaman sekitarnya. Area Lemah Dhuwur ini dipagar setinggi 1,30 meter dengan bahan bata yang dilabur putih dan dihiasi dengan piring pada bagian gapuranya. Kemudian yang berikutnya ada Panggung. Bangunan ini menghadap ke Mande Manguntur.
pada bangunan panggung hanya terdapat tiang-tiang yang menopang atap yang berfungsi limasan. Bangunan panggung juga berfungsi sebagai tempat pertunjukan yang dipersembahkan untuk sultan. Kemudian ada halaman lawang seblawong. Halaman ini merupakan halaman yang mengelilingi area lemah Duur di sebelah barat dan selatan. Pada halaman ini terdapat pintu besar berbentuk kori agung paduraksa yang disebut lawang seblawong. Lawang seblawong merupakan gerbang besar yang terbuat dari batu bata yang dilaburi putih. Lawang seblawong dihiasi oleh piring-piring keramik yang ditempelkan pada permukaan dindingnya. Lawang seblawong hanya dibuka pada waktu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Balai Paseban, merupakan bangunan yang tepat berada di sebelah selatan Mande Manguntur dan panggung, berukuran 12 x 12 x 4 meter. Merupakan bangunan terbuka dan hanya terdapat tiang-tiang yang menopang atap berbentuk limasan. Balai Paseban berfungsi sebagai tempat tunggu untuk menghadap sultan. Dan itu dia diantaranya dari beberapa tempat bersejarah yang terdapat pada Keraton Kanoman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.